ini kita belajar dari kasus yang didapatkan dari Prof. Walter. Jadi seorang laki-laki usia 56 tahun di mana telah terjadi suatu kejadian kardiovaskuler 7 tahun sebelum pasien ini konsultasi kepada Prof. Walter. Untuk medical history dari pasien ini adalah seorang overweight atau obesity dan kebiasaan sedentary lifestyle. Pasien juga mengalami suatu ACS pada tahun 2007, non-STEMI, pada usia 49 tahun. Pasien ini juga ternyata tidak bisa mengontrol faktor risiko kardiovaskulernya dengan baik. Kemudian juga sebenarnya sudah berhenti merokok, tetapi ternyata beberapa kali masih merokok di kegiatan sosial. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan fisik didapatkan hasil laboratorium HbA1c, kemudian profil lipid, kreatinin dan juga blood pressure. Blood pressure-nya adalah sekitar 148/78 dengan BMI-nya 33,2. Kemudian pada saat tahun 2014 ini pasien mendapatkan medication aspirin, kemudian fixed dose combination amlodipine dan telmisartan, HCT, atenolol dan juga atorvastatin. Ternyata pada 10 tahun kemudian, kira-kira pada pasien usia 56 tahun, pasien ini mengalami peningkatan berat badan yang cukup berlebih. Dengan peningkatan berat badan yang cukup berlebih ini sehingga akhirnya menyebabkan gangguan fungsi sendi. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Habibie bahwa karena daya tumpuh lutut ini akan terbatas, maka ada gangguan pada lutut ataupun panggul pada pasien ini. Sehingga pasien ini juga terjadi suatu complication baik kardiovaskular ataupun non-kardiovaskular complication. Jadi untuk kardiovaskular complication-nya pada pasien ini ternyata pada tahun 2021 mengalami suatu STEMI yang kemudian dilakukan PCI dan dilakukan pemasangan stent pada LAD di tahun 2021. Kemudian selain itu juga pada 2021 pasien juga mengalami suatu heart failure dengan reduced ejection fraction sekitar 37% pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2024 pasien ini juga mengalami suatu paroxysmal atrial fibrillation, sehingga ada banyak komplikasi pada pasien ini yang terjadi selama 10 tahun setelah serangan yang pertama. Kemudian ternyata ada juga non-cardiovascular complication seperti pasien memerlukan terapi CPAP oleh karena adanya suatu severe obstructive sleep apnea. Kemudian adanya juga suatu metabolic dysfunction yang berhubungan seperti steatohepatitis. Ya. Kemudian pasien ini karena adanya suatu obesity, kemudian adanya suatu ACS yang berulang, pasien mengalami suatu depresi sejak tahun 2021 dan sampai dengan membutuhkan terapi sampai dengan selama 3 tahun. Ternyata oleh karena konsumsi obat anti depresan, kemudian juga imobilitas terbatas, maka peningkatan berat badan pada pasien ini semakin meningkat secara progresif. Kemudian follow up pada tahun 2024 ini kita evaluasi investigasinya terkait laboratorium, kemudian juga tekanan darah dan juga BMI. Dari beberapa parameter sudah ada beberapa perbaikan, tetapi untuk BMI-nya sendiri ternyata masih belum ada perbaikan dan justru malah terjadi peningkatan. Oleh karena tadi ya ada mobilitas yang terbatas, kemudian juga konsumsi beberapa obat-obatan yang mungkin mempengaruhi pola makan ataupun aktivitas pada pasien. Oleh karena adanya beberapa kejadian di 2024, diantaranya adalah recurrent myocardial infarction, kemudian new heart failure dan juga atrial fibrillation, pasien sudah diterapi dengan standard of care untuk heart failure dan juga diberikan beberapa tambahan obat untuk mengontrol profil lipid dan juga hipertensi dan juga pemberian suatu antikoagulan. Tetapi ternyata hal-hal yang belum bisa dikontrol dan bahkan justru lebih tinggi lagi adalah BMI-nya. Sehingga di sini pasien ditambahkan terapi dengan semaglutide 2,4 mg. Jadi mulai diinisiasi. Kemudian pada saat eskalasi dosis bertahap, ternyata pasien mengalami suatu keluhan
keluhan utama yang dirasakan oleh pasien ini adalah terutama keluhan mual. Nah, keluhan mualnya ini terjadi pada saat pasien mencapai dosis 1 mg. Oleh karena ada rasa mual ini, maka pasien disarankan untuk mengurangi meal size-nya atau porsi makanannya, kemudian juga makan secara perlahan, dan juga mengurangi konsumsi atau komposisi makanan berlemak pada diet pasien. Selain itu juga didampingi oleh penggunaan obat-obatan antiemetik seperti ondansetron. Kemudian karena pasien ada mengalami suatu keluhan nausea ini, maka dosis eskalasinya tidak bisa dilanjutkan terlebih dahulu, sehingga pasien dipospon, dipending untuk eskalasinya sambil diobservasi untuk keluhan nausea tersebut. Ternyata setelah pengamatan selama 6 minggu, pasien semakin lama semakin bisa beradaptasi terhadap nauseanya, sehingga sampai tidak memerlukan lagi obat pendamping antiemetik ondansetron. Kemudian selanjutnya karena pasien sudah cukup tolerable, kita naikkan menjadi dosis eskalasi sampai dengan 2,4. Ternyata di sini pasien mengalami suatu keluhan tambahan lagi, yaitu konstipasi. Dengan adanya keluhan konstipasi ini, pasien disarankan untuk meningkatkan komposisi dietnya menjadi diet yang lebih tinggi fiber, kemudian juga memperbaiki hidrasinya, dan juga diberikan obat tambahan seperti pencahar. Ternyata efek samping constipation ini bisa membaik dengan perubahan pola hidup dan beberapa obat pendamping tadi. Ya, kemudian selanjutnya setelah dosis eskalasi dilakukan follow up lagi tahun 2025. Ternyata dengan dosis optimal 2,4 mg, pasien bisa menurun BMI-nya dari 37,8 hingga menjadi 30 kg per meter persegi. Ini kira-kira sesuai teori ya, 20%. Dan juga selain penurunan dari BMI, blood pressure-nya ini juga mengalami penurunan, bahkan sampai tidak memerlukan obat tambahan amlodipin, sehingga obat anti hipertensi yang dibutuhkan oleh pasien semakin lama semakin berkurang. Begitu juga untuk obat untuk mengatasi kongesti, jadi furosemidnya ini juga bisa diturunkan dari 40 mg kemudian bisa diturunkan sampai dengan 20 mg. Selain hal tersebut, secara fungsi renal yang kita ukur dengan kreatin ini juga terdapat perbaikan dari 1,3 kemudian menjadi 1,1. Nah, ini pentingnya bagaimana kita bisa mengelola pasien sesuai targeted treatment. Jadi selain dari standard of care patient dengan heart failure ataupun ACS, tetapi ternyata ada poin yang penting juga di sini adalah suatu obesity yang harus kita kontrol dengan baik. Ini kita akan bicara mengenai select study. Di mana select study ini ada untuk primary objektif dari select study ini adalah untuk mendemonstrasikan bahwa penggunaan once weekly semaglutide 2,4 mg ini akan menurunkan insidensi dari MACE apabila dibandingkan dengan placebo pada populasi pasien-pasien yang sudah ter-establish dengan cardiovascular disease, dengan obesity, dan tanpa adanya suatu penyakit diabetes mellitus. Untuk studi select sendiri ini meliputi dari 41 negara, terdiri dari 804 tempat penelitian, sehingga terjaring 17.604 pasien dan di follow up sekitar 40 bulan. Ini dari screening untuk penjaringan pasien dilakukan selama 3 minggu dengan kriteria inklusinya adalah overweight atau obesity, dengan BMI-nya lebih dari atau sama dengan 27, dengan usia lebih dari atau sama dengan 45, dan tidak ada riwayat DM sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan screening, kemudian dilakukan randomisasi double blind, dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok dengan pemberian semaglutide 2,4 mg once weekly subcutaneous, dan kelompok yang kedua adalah dengan placebo. Untuk dose eskalasinya ini dilakukan sampai dengan minggu ke-16.
Kemudian sampai dengan minggu ke-16 harapannya sudah tercapai dengan penggunaan dosis 2,4 mg dan akan dilakukan maintenance dose dan diobservasi. Ini adalah outcome pada penelitian select trial. Primary outcome-nya adalah untuk melihat efek dari semaglutide 2,4 mg once weekly subcutaneous ini akan menurunkan insidensi dari MACE apabila dibandingkan dengan placebo. Sedangkan untuk secondary poinnya adalah membandingkan antara kelompok yang mendapatkan semaglutide 2,4 dibandingkan dengan placebo untuk mortalitas, kemudian cardiovascular risk factor, glucose metabolism, body weight, dan juga renal function. Kemudian selain itu juga dieksplorasi mengenai membandingkan efek semaglutide 2,4 mg once weekly dibandingkan dengan placebo untuk smoking status dan juga hospitalization. Nah, ini adalah kriteria inklusi dan eksklusinya tadi. Inklusinya adalah pasien-pasien yang sudah established kardiovaskular, yaitu sebelumnya sudah mengalami myocardial infarction, stroke, ataupun suatu symptomatic PAD dengan usia lebih dari atau sama dengan 45 tahun tanpa adanya suatu DM dengan BMI lebih dari atau sama dengan 27. Sedangkan untuk eksklusi kriterianya adalah HbA1c lebih dari atau sama dengan 6,5, kemudian adanya riwayat DM ataupun penggunaan obat-obatan DM selama kurang lebih 3 bulan, dan pasien teridentifikasi sebagai heart failure dengan kelas NIHA kelas 4. Nah, ini adalah baseline karakteristik dari trial partisipan. Secara demografik ini memang populasi penelitian ini lebih banyak laki-laki sekitar 72,3% dengan rata-rata usia adalah 61,8%. Sedangkan ras Asia di penelitian ini sekitar 8,2%, dengan ras kulit putih ini sekitar 84%. Kemudian kalau berdasarkan cardiovascular inclusion kriteria dari penelitian SELECT ini yang paling banyak adalah myocardial infarction only sekitar 67%, sedangkan populasi yang mempunyai lebih dari atau sama dengan 2 cardiovascular inclusion kriteria hanya sekitar 8,2%. Kemudian untuk clinical karakteristik meliputi HbA1c, BMI, eGFR, dan juga status dari chronic heart failure ini juga dievaluasi. Kemudian untuk heart failure sendiri yang masuk adalah preserved ejection fraction dan reduced ejection fraction. Kemudian untuk populasi prediabetes sendiri cukup banyak ya, 66,4%. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa pemberian semaglutide 2,4 mg once weekly ini terbukti akan menurunkan risiko dari myocardial infarction, stroke, cardiovascular death pada pasien-pasien dengan overweight atau obesity tanpa diabetes mellitus, dan ini akan menurunkan cumulative incidence dari MACE itu sekitar 20%. Untuk cardioprotective effect dari semaglutide 2,4 mg ini juga dikonfirmasi pada penelitian real world evidence based SCORE study akan menurunkan 46% dari MACE dibandingkan pada pasien yang tidak menggunakan semaglutide. Ini untuk subgroup analysis untuk MACE, baik untuk jenis kelamin, usia, BMI, bahwa pada kelompok yang menggunakan semaglutide ini lebih baik. Begitu juga pada kelompok CVD, chronic heart failure, eGFR, dan HbA1c lebih baik pada pasien-pasien yang menggunakan semaglutide. Kemudian secara etnis, baik ras Asia, kemudian etnis white, dan juga ini sama ini ya, lebih baik pada kelompok yang dengan menggunakan semaglutide. Kemudian untuk semaglutide sendiri dengan dosis 2,4 mg ini secara konsisten menunjukkan efek benefit yang cukup
cukup baik terhadap cardiovascular primary maupun secondary event dan juga supportive secondary endpoint-nya. Untuk evaluasi dari tekanan darah didapatkan bahwa penggunaan semaglutide ini ternyata juga bisa menurunkan, mungkin secara tidak langsung bisa menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 3,3 mm Hg dan diastolik sekitar 0,6 mm merkuri. Sedangkan untuk proporsi pasien-pasien dengan HbA1c kurang dari 5,7 pada pasien yang menggunakan semaglutide ternyata komposisi dari pasien dengan HbA1c kurang dari 5,7 ini bisa meningkat. Jadi yang sebelumnya hanya 33,2 pasien yang dengan HbA1c kurang dari 5,7 setelah penggunaan semaglutide 2,4 mg dan diamati selama 104 minggu, ternyata proporsi pasien yang dengan HbA1c kurang dari 5,7 ini naik menjadi 65,7. Sedangkan pada kelompok placebo justru proporsi HbA1c kurang dari 5,7 itu menurun dari 33,9 menjadi 21,4 pasien. Kemudian untuk perubahan pada profil lipid pun juga terdapat perubahan yang cukup signifikan baik pada trigliserid, LDL dan total kolesterol dan juga peningkatan pada HDL. Kalau kita lihat dari penurunan trigliserid ini bisa terjadi penurunan sampai dengan 15,6% dan LDL kolesterol 2,2%, total kolesterol 2,8%. Sedangkan HDL ini akan terjadi peningkatan 4,2%. Sedangkan kita tahu sendiri untuk meningkatkan HDL sendiri itu PR yang cukup sulit ya. Kemudian untuk parameter biomarker HSCRP ini ternyata terjadi juga penurunan yang cukup signifikan. Jadi terdapat penurunan 37,8% setelah penggunaan semaglutide 2,4% bila di 2,4 mg bila dibandingkan dengan placebo. Kemudian untuk serious adverse event mungkin yang terkait dengan sistem organ plus ini ada terbagi menjadi beberapa organ termasuk cardiac disorder, infection, nervous system, kemudian surgical medical procedure, malignancy dan juga gastrointestinal disorder. Ternyata penggunaan semaglutide 2,4 mg ini tidak terlalu signifikan berbeda dibandingkan dengan placebo, hanya berbeda pada cardiac disorder dan juga pada surgical dan medical procedure. Pada cardiac disorder di sini justru malah lebih baik untuk pada kelompok yang menggunakan semaglutide. Sedangkan pada surgical medical sama juga, sehingga secara keseluruhan kalau kita bandingkan secara any serious adverse event tidak terkait dengan organ, ini ternyata toleransi penggunaan semaglutide ini cukup baik ataupun safety-nya. Sebagai kesimpulan, yaitu pada pasien dengan pre-existing cardiovascular disease dan juga overweight ataupun obesity tetapi tanpa diabetes, penggunaan semaglutide 2,4 mg weekly subcutaneous ini superior dibandingkan dengan placebo di dalam menurunkan insidensi dari kematian oleh karena cardiovascular disease, kemudian non-fatal myocardial infarction ataupun non-fatal stroke selama pengamatan dalam 39,8 bulan. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih dan kembali kepada moderator. Terima kasih.